Tuhan, selamat pagi semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus begitu baik, begitu luar biasa. Sudah menyertai kehidupan kita 1 minggu lagi, kita sudah melewatinya. Dan kita boleh merasakan kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala, semua kita akan berdoa. Kita datang di hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan cinta Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mau datang kepadamu pada saat ini. Menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami bersama dengan keluarga kami. Kami rindu Tuhan untuk mau mempersembahkan pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami, agar benar-benar kami boleh menikmati hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama seluruh keluarga yang ada, sidang jemaat yang diberkati, bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Bagi Dialah segala kemuliaan. Haleluya. Mari tepuk tanganmu. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Dialah yang layak untuk menerima setiap puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Katakan besar kasih-Mu, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi dia, amin.
Terima kasih Tuhan. Saudara tetap di dalam hadirat Tuhan. Saat pagi hari ini, saya rindu mengajak semua kita yang ada. Mari kita mau lebih dekat lagi kepada satu pribadi. Pribadi yang sudah memberkati saya dan memberkati saudara. Mari kita datang kepadanya untuk mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami datang di hadapan-Mu dan kami bawa korbannya. Haleluya. Ku bawa kepadamu, amin, oh Tuhan, haleluya, persembahanku ini. Kami ingin Engkau menerima yang terbaik dari kami Tuhan. Menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik bagi Engkau. Setiap pujian dan persembahan kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah kami membawa Tuhan, haleluya, ku bawa selain yang terbaik,
Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Terima kasih Alabasiki di Alabas. Kami mempersembahkan sungguh Tuhan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku. Katakan yang mengalir di hatiku. Sama-sama dengan kami katakan yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Terimalah dia masih kini Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin membawa yang terbaik hanya untuk Engkau. Dalam setiap keberadaan kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Apa yang ada pada kami tidak akan cukup untuk membalas setiap kasih dan kemurahan Tuhan. Tapi biarlah kami mau terus datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur kami Tuhan, dengan penyembahan kami yang terbaik. Karena kami percaya di balik setiap ucapan syukur ada banyak mujizat yang dapat Tuhan kerjakan bagi setiap kami yang percaya dan terus berharap menaruh setiap harapan kami ke dalam tangan-Mu yang kuat dan kokoh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kembali kami akan diberkati oleh kebenaran akan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami yang ada. Biarlah hamba-Mu diberkati, hamba-Mu diurapi. Sehingga firman ini boleh menjadi rema dan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang ketiga di bulan September. Waktu terus berjalan dan kita tetap berdoa agar semuanya boleh kembali seperti semula. Saudaraku, saudara masih ingat firman Tuhan tanggal 6 September di mana Allah menetapkan dunia ini hanya 120 tahun Yobel. Maka dapatlah kita angka 6.000. 6.000 tahun sudah ditetapkan Allah bagi dunia ini dan akan berkesudahan pada 6.000 tahun yang sudah ditetapkan Tuhan. Namun kita belajar bahwa karena kasih karunia Allah, apa yang sudah hilang karena dosa, maka Allah berusaha untuk mengembalikannya ke dalam dunia gereja yang ada. Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya,
Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman Tuhan telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita, ya Rasul Yohanes menulis berkata, menyaksikan bahwa dia telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saya kasih Tuhan. Dalam wujud sebagai manusia, maka dia telah menerima kemuliaan. Nah, kata kemuliaan di sini saudaraku adalah sama seperti Roma pasal 3 ayat 23. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Doksa. Kemuliaan Allah telah hilang dari manusia. Hadirat Allah, saudaraku, tidak lagi dinikmati karena roh Allah tidak ada dalam diri manusia dan dalam dunia pada waktu itu dengan dunia kekristenan yang ada. Nah, saudaraku, melalui Yesus, Yohanes 1 ayat 14 berkata bahwa Allah mengembalikan apa yang sudah hilang karena dosa, yaitu kemuliaan, hadirat Allah. Roh Allah dalam diri manusia. Nah, di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 yang kita sudah pelajari di minggu yang pertama, bahwa tadi saya sudah mengutip bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan hadirat Allah, saudaraku. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang menerima kembali pemulihan itu melalui apa? Melalui Yesus. Dalam wujud apa, saudaraku? Dalam bagaimana kita menerima itu semua? Roma pasalnya yang ke-6. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-6, kita membaca ayatnya yang ke-4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Tadi kita sudah membaca Yohanes 1 ayat 14 bahwa kemuliaan, hadirat Allah, saudara, dipulihkan. Yang pertama, saudaraku, menerima itu semua adalah Yesus. Menerima kembali hadirat Allah. Menerima kembali dosa. Saudara. Nah, ketika Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati pada hari yang ketiga, firman Allah, saudaraku, tertulis bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, oleh dosa, saudaraku, oleh hadirat. Dalam surat Roma dikatakan bahwa Allah membangkitkan dengan kuasa, saudaraku. Nah, dengan kuasa. Jadi saudaraku, Allah membangkitkan Yesus dalam hadirat Allah, seluruh keberadaan Allah, dan dengan kuasa, saudaraku, kuasa kebangkitan itu. Sehingga saudaraku, Yesus boleh bangkit dan hidup dari antara orang mati. Nah, saudara kasih Tuhan. Karena Yesus, saudaraku, sudah menerima kemuliaan Allah itu, hadirat Allah, saudaraku. Maka ketika saudaraku, dia melayani dalam dunia ini. Ditulis dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10. Kita mundur, Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara kasih Tuhan. Bagaimana Roh Kudus mengurapi Yesus dan kuat kuasa. Jadi saudaraku, setelah menerima kemuliaan Allah, hadirat Allah, saudaraku, dalam kehidupan Yesus, maka saudara kasih Tuhan, dia melayani dengan kuasa, melayani
dengan urapan Roh Kudus. Maka saudaraku, kemuliaan Allah itu nyata dalam pelayanan dia. Dan bagaimana kuasa saudaraku bekerja dalam Yesus, melalui Yesus. Saudaraku. Jadi kita melihat bahwa harus dengan Roh Kudus dan kuasa. Saudaraku. Saudara masih ingat Lukas 24 ayat 49? Tunggu sampai engkau dipenuhi dengan janji Bapa dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara kasih Tuhan. Roh Kudus, saudaraku, dan kuasa. Roh Kudus, saudaraku, harus dilengkapi dengan kuasa. Dalam hidup kita, saudaraku, dua hal ini jangan dilupakan. Kalau kita, saudaraku, ingin menikmati hadirat Allah, kemuliaan Allah, saudaraku, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, saudaraku, harus kita menerima kembali kemuliaan itu. Itu doksa, hadirat Allah dalam hidup kita. Nah, hadirat Allah, saudaraku, diwujudkan dalam Roh Kudus dan dengan kuasa. Jangan lupa, kuasa, saudaraku. Kata kuasa di sini dipakai kata dunamis. Sama seperti Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49. Nah saudaraku, dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat. Injil Lukas pasalnya yang keempat. Dengan perikop pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun. Ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Saudara kasih Tuhan. Yesus dikatakan yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat 2, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Saudara kasih Tuhan. Sebelum pelayanan saudaraku dimulai, Yesus saudaraku sudah memenuhi dirinya dengan apa? Dengan Roh Kudus. Nah, kata penuh di sini dalam bahasa Greka saudaraku dipakai kata pleres atau pluto. Saudaraku, yang berarti to be fulfilled. Penuh sepenuh-penuhnya. Yesus saudaraku dengan penuh Roh Kudus sepenuh-penuhnya, dia saudaraku dicobai oleh iblis. Saudara masih ingat kata to be fulfilled ini saudaraku terdapat dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan kata penuh saudaraku sama, to be fulfilled. Penuh sepenuh-penuhnya. Saudaraku. Dan kalau kita bicara Yesus, saudaraku, kita tidak perlu sanksikan lagi, saudaraku, kita tidak perlu lakukan lagi. Tetapi saudaraku, gereja mula-mula, saudaraku, ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudaraku, dengan penuh sepenuh-penuhnya. Kita tahu bagaimana gereja mula-mula, saudaraku, berkarya dengan luar biasa. Pertobatan, saudaraku, terjadi, kuasa Allah dinyatakan, saudaraku, yang lumpuh, saudaraku, berjalan, yang buta melihat, saudaraku, yang mati dibangkitkan, saudaraku. Itu adalah satu pernyataan Allah bahwa to be fulfilled itu saudaraku akan sudah terjadi di zaman gereja mula-mula. Nah Yesus saudaraku dengan kondisi yang sama saudaraku seperti dalam Kisah Rasul pasal 2 yang diterima oleh gereja mula-mula saudaraku. Dengan kondisi yang sama saudaraku, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan saudaraku kita tahu semua bagaimana saudaraku Yesus menjawab semua saudaraku dengan firman Tuhan. Namun saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-13 yang kita perlu perhatikan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara kasih Tuhan. Iblis mundur daripada Yesus, saudaraku, tapi dia menunggu waktu yang baik, saudaraku. Waktu yang baik, saudaraku, bukan untuk mencobai Yesus. Karena Yesus to be fulfilled, saudaraku. Penuh sepenuh-penuhnya, saudaraku. Maka iblis tidak bisa, saudaraku, menggocok dia, saudaraku. Iblis tidak bisa, saudaraku, mencobai dia, saudaraku. Karena saudara kasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh iblis, saudaraku, disodorkan oleh iblis, saudaraku, itu selalu dijawab dengan baik, saudaraku, oleh Yesus dengan firman Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, Kejadian pasalnya yang ketiga.
Kejadian pasalnya yang ketiga, kita membaca ayatnya yang pertama. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Keberhasilan saudaraku ular atau iblis saudaraku pertama kali saudaraku dalam dunia adalah ketika dia berhasil menjatuhkan saudaraku Hawa dan Adam. Hawa dan Adam saudaraku. Ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara kasih Tuhan, 3 hal ini saudaraku berhasil dilakukan oleh ular atau iblis itu saudaraku, terhadap Hawa. Saudaraku, dia terpincuk dengan buah itu saudaraku. Dia melihat buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati saudaraku. Menarik hati. Nah, menunggu waktu yang baik saudaraku dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Saudaraku bukan lagi berbicara tentang mencobai Yesus. Tetapi mencobai anak-anak Tuhan. Mencobai saudaraku anak-anak Tuhan. Nah, dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Surat Yohanes, 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Kita membaca ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Kita melihat di sini bahwa kalau orang mengasihi dunia saudaraku dan apa yang dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Sebab semua yang dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saudaraku. Itu tetap ada dalam dunia ini. Saudaraku. Iblis berhasil menggoda Hawa. Dan dia berhasil menjatuhkan mereka jatuh dalam dosa. Makan buah yang dilarang oleh Allah. Saudaraku. Buah itu menarik hati, sedap kelihatannya. Saudaraku. Dan 3 hal ini saudaraku, terwujud kembali dalam 1 Yohanes pasal 2. Yaitu keinginan daging, saudaraku. Keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 3 hal ini saudaraku masih terus iblis berusaha dengan 3 hal ini terhadap anak-anak Tuhan. Kita kembali saudaraku kepada firman Allah tanggal 6. Allah mencanangkan 120 tahun dalam dunia ini. Lalu saudaraku dikalikan dengan tahun Yobel. Maka 6.000 tahun saudaraku. Allah sudah tetapkan dunia akan berakhir di 6.000 tahun. Nah saudaraku sebelum 6.000 tahun itu. Maka saudaraku Allah melalui saudara kasih Tuhan, kelahiran Yesus, melalui kematian Yesus, Allah saudaraku memulihkan kembali, sebelum berakhirnya 6.000 tahun itu, Allah ingin saudaraku memulihkan kembali hadirat Allah saudaraku. Roh Allah yang sudah hilang dari manusia, yang sudah saudaraku diambil dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Nah saudara kasih Tuhan,
untuk menggenapi rencana Allah itu, maka Allah saudaraku memberikan kembali hadirat Allah melalui Yesus dalam kemuliaan, dengan kemuliaan. Dan Yesus saudaraku melayani dengan kemuliaan Roh Kudus. Sehingga saudaraku dia penuh sepenuh-penuhnya dan dia melayani dengan kuasa. Jadi saudaraku, Roh Kudus dan kuasa saudaraku satu oknum yang menjadi bagian daripada kita semua yang ada. Ingat, Allah ingin memulihkan apa yang sudah hilang. Hadirat Allah, Roh Allah. Untuk apa saudaraku? Untuk melengkapi kita. Sehingga saudaraku kita mencapai apa yang sudah diterima oleh Yesus. Apa yang sudah diterima oleh gereja mula-mula saudaraku. Itu juga yang akan diterima oleh kita. Bahkan Tuhan menjanjikan 2 kali ganda. Apa itu? Kepenuhan Roh Kudus. Penuh sepenuh-penuhnya saudaraku. To be fulfilled. Penuh sepenuh-penuhnya saudaraku. Gereja mula-mula sudah mengalami itu. Yesus sebelumnya saudaraku sudah menerima itu. Gereja mula-mula saya ulangi sudah mengalami itu. Saudaraku. Dan kita sekarang zaman gereja saudaraku di akhir zaman ini. Allah saudaraku ingin memulihkan kembali saudaraku sepenuh-penuhnya itu dalam kita. Melalui kita. Dalam pelayanan kita. Melalui pelayanan kita. Dalam saudaraku keluarga kita. Melalui keluarga kita. Dalam rumah tangga kita saudaraku. Melalui rumah tangga kita saudaraku. Itu saudara kasih Tuhan. Sebelum akhir daripada 6.000 tahun saudaraku. Allah ingin saudaraku mengembalikan apa yang sudah hilang. Karena dosa. Allah saudaraku mengembalikan itu melalui Yesus. Saya ulangi. Allah mengembalikan melalui Yesus saudaraku. Lalu saya kasih Tuhan diestafetkan kepada gereja mula-mula. Saudaraku, gereja mula-mula saudaraku mengalami masa kehancuran. Dan Allah saudaraku ingin memulihkan kembali saudaraku apa yang sudah hilang dari gereja mula-mula itu. Kepenuhan saudaraku sepenuh-penuhnya bagi saudara dan saya. Tetapi saudara kasih Tuhan. Kita tahu. Lukas pasal 4 ayat 13 berkata. Iblis saudaraku tidak tinggal diam. Dia berusaha saudaraku menjatuhkan. Saudaraku sehingga manusia saudaraku tidak menerima apa yang disediakan oleh Allah. Yaitu kepenuhan 2 kali ganda. Nah, bagaimana dia bekerja? Kembali dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, itu dari dunia. Saudara. Tetapi saya kasih Tuhan, kita masih dalam dunia ini. Saudara. Oleh karena itu saya kasih Tuhan, 3 hal ini saudara. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara. Akan terus saudara, disodorkan oleh iblis. Akan terus saudara, didengungkan oleh iblis. Dan akan saudaraku ditawarkan oleh iblis kepada siapa? Kepada kita saudaraku. Pertama keinginan daging saudaraku. Yang kedua keinginan mata. Yang ketiga saudaraku keangkuhan hidup. Saudaraku iblis akan terus saudaraku bekerja. Saudara kasih Tuhan untuk saya kasih Tuhan jangan sampai apa yang direncanakan Allah saudaraku yaitu mengembalikan apa yang sudah hilang. Bagi gereja saudaraku. Penuh sepenuh-penuhnya saudaraku, dengan 2 kali ganda saudaraku, itu tidak terjadi. Itu saudaraku tidak dialami oleh saudara dan saya. Oleh karena itu saudaraku, dia berusaha saudaraku. Bahkan sampai kepada satu kondisi yang luar biasa pun saudaraku, dia masih saudaraku berusaha. Dan firman Allah saudaraku menyatakan bahwa ada orang yang berhasil dijatuhkan dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mari kita buka bersama. Ibrani pasalnya yang ke-6. Ibrani pasalnya yang ke-6. Kita membaca mulai ayatnya yang pertama. Satu perikop saudaraku. Ibrani pasalnya yang ke-6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Itu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi,
tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa Allah, saudaraku, menghendaki kita, saudaraku, jangan ketika kita menjadi orang percaya, saudaraku, jangan hanya ada di pelataran, di halaman. Tapi saudaraku, kita masuk kepada ruang kudus, menerima meja roti pertunjukan firman Allah dan kaki dia, saudaraku, lambang daripada Roh Kudus. Terus saudaraku, setelah kita bertumbuh, saudaraku, maka Allah, saudara kasih Tuhan, memberikan kita Roh Kudus, mengurapi kita, saudaraku, memenuhi kita, sehingga kita dibaptis dalam Roh Kudus. Dan saudaraku, Roh Kudus memberikan kita karunia-karunianya. Ada 9 karunia roh, saudaraku, yang diberikan, dipercayakan oleh Roh Kudus kepada orang yang dikehendakinya. Orang, saudaraku, yang dipercayai, saudaraku. Nah, orang tersebut, saudaraku, akan melayani dengan 9 karunia roh. Saudaraku, yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudaraku, dalam surat kepada orang Ibrani. Itu adalah kasih Tuhan yang akan diterima oleh orang Kristen, saudaraku, oleh saudara dan saya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ayat 6 mengatakan, mereka, saudaraku, mengalami satu kondisi kembali, saudaraku, jatuh. Jatuh oleh apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara kasih Tuhan, ayat 7 kita baca. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka, yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Kondisi, saudaraku, sudah meninggalkan pelataran halaman, masuk kepada ruang kudus, menerima firman, saudaraku, dan Roh Kudus, mengecap karunia surgawi, saudaraku, masuk dalam menerima 9 karunia roh. Tetapi saudara kasih Tuhan, di sinilah saudara kasih Tuhan terjadi satu kondisi, saudaraku, iblis masuk. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan ayat 6 mengatakan, saudaraku, mereka murtad. Mereka, saudaraku, mundur dari iman. Saudaraku, mereka mundur dari kondisi. Mereka mundur dari kasih. Saudara kasih Tuhan. Dan mereka, saudara kasih Tuhan, berhasil dijatuhkan. Kenapa? Ayat 7 mengatakan, saudaraku, ketika tanah hati mereka, saudaraku, menerima taburan firman Allah, saudaraku, menerima urapan Roh Kudus, saudaraku, maka mereka yang mengerjakannya menerima berkat daripada Allah. Menerima berkat daripada Allah, saudaraku. Berkat rohani dan berkat jasmani. Tetapi ayat 8 berkata, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna. Dan sudah dekat pada kutuk. Saudaraku, kembali, saudara kasih Tuhan, kepada halaman. Mundur, saudaraku, sudah mendekati sempurna, belum sempurna. Sudah, saudaraku, mendekati sempurna, saudaraku, karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, saudaraku, mereka turun, saudaraku. Mereka keluar dari kondisi, saudaraku, sampai ke halaman. Kembali, saudaraku, ke pelataran. Tetap menjadi orang Kristen, saudaraku. Tetap sang kasih Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara kasih Tuhan. Tetapi sang kasih Tuhan, kondisi mereka dikatakan sudah dekat pada kutuk dan berakhir di pembakaran. Kitab Wahyu pasal 11 berkata bahwa orang yang beribadah, saudaraku, diukur. Tetapi kecualikan pelataran. Jangan engkau ukur. Karena itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain selama 42 bulan. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini. Mereka tetap selamat, tapi saudaraku, mereka masuk kepada pembakaran. Kondisi, saudaraku, masuk kepada zaman 3,5 tahun antikris. Saudara kasih Tuhan. Dicanangkan oleh Allah, 6.000 tahun dunia akan berakhir. Tapi saudaraku, sebelum 6.000 tahun berakhir, Allah ingin mengembalikan, saudaraku, memulihkan kembali gereja. Di mana saudara dan saya sekarang ada. Tetapi saudaraku, kita masih punya tantangan. Kita harus, saudaraku, memenuhi diri kita. Satu, to be fulfilled. Penuh sepenuh-penuhnya. Kejar itu, saudaraku, raih itu. Kalau Yesus, saudaraku, sudah menerima. Yesus berkata, engkau bisa melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih daripada aku.
Gereja saudaraku, gereja mula-mula sudah menerima saudaraku, dan sudah mengalami saudaraku. Dan gereja mula-mula saudaraku mengalami masalah. Nah, saudara kasih Tuhan, Allah berjanji apa yang sudah hilang dari gereja mula-mula saudaraku akan dilimpahkan kepada saudara dan saya. Gereja di mana kita sekarang ada. Saudaraku, menjadi 2 kali ganda. Saudaraku. To be fulfilled, gereja mula-mula saudaraku, dengan to be fulfilled saudaraku, gereja akhir zaman saudaraku akan dijadikan satu saudaraku. Yang disebut berkat 2 kali ganda. Berkat kesempurnaan. Dan saudara kasih Tuhan. Tapi kita masih ingat, kita harus ingat, kita menghadapi satu tantangan. Yang kedua, saudaraku, secara jasmani. Tantangan yang pertama saudaraku, secara rohani. Kita harus saudaraku penuh sepenuh-penuhnya. Tantangan yang kedua saudaraku, ada oknum yang tidak senang. Tahu saudaraku rencana Allah. Oleh karena itu dia berusaha menggagalkannya saudaraku. Dengan apa? Kita boleh saudaraku dipenuhi. Kita boleh saudaraku to be fulfilled. Kita boleh saudaraku menerima karunia roh saudaraku. Tetapi sebelum sempurna saudaraku, jangan kita jatuh dalam keinginan daging. Jatuh dalam keinginan mata. Jatuh saudaraku dalam keangkuhan hidup saudaraku. 3 hal ini saudaraku yang terus saudara kasih Tuhan didengungkan oleh iblis. Oleh karena itu saudaraku, jangan berubah setia. Jangan saudaraku hati kita dipenuhi saudaraku dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup saudaraku. Kita punya oknum saudaraku yang akan terus berusaha menggocok kita dan menjatuhkan kita. Saudaraku, mari kita terus berjalan dalam Tuhan saudaraku dan percayalah saudaraku kasih Tuhan. Apa yang kita saudaraku terima itu adalah untuk kemuliaan. Kita menerima kemuliaan doxa itu saudaraku. Hadirat Allah saudaraku dalam hidup kita, kepenuhan Roh Kudus saudaraku, dan kuasa itu bekerja. Dan teruslah saudara kasih Tuhan berkarya dan berkarir saudaraku dalam Tuhan, dalam rohani dan jasmani, maka saudara akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu menjadi sepenuhnya dan sampai menjadi gereja sempurna. Haleluya. Saya tidak panjangkan renungan firman Allah. Mari saudaraku, saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kembali hambamu berdoa dan serahkan Tuhan seluruh umat-umat tebusanmu ke dalam tanganmu. Mari Tuhan, firmanmu telah ditaburkan. Mereka Tuhan sudah mulai mengerti bahwa Tuhan Yesus apa yang sudah hilang Tuhan. Oh Tuhan, Kau ingin memulihkannya Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan 6.000 tahun Tuhan akan berakhir bagi dunia ini Tuhan. Dan kami perlu Tuhan Yesus menerima apa yang Tuhan ingin pulihkan. Itu kami menerima Tuhan kemuliaan-Mu. Hadirat Allah dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Melalui roh Allah yang diam dalam kami Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Melalui kuasa-Mu Tuhan. Kami menikmati Tuhan karunia-karunia-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau berkati umat-umat-Mu. Bahwa hamba-Mu senantiasa. Kiranya Tuhan Engkau tolong mereka. Engkau sertai mereka. Engkau lindungi mereka. Engkau berkati mereka. Engkau berkati Tuhan perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka. Engkau memberkati home industry mereka. Engkau memberkati pabrik-pabrik mereka. Engkau memberkati Tuhan apapun yang dibuat oleh mereka. Apapun Tuhan Yesus dilakukan oleh mereka. Adonan-adonan apapun Tuhan. Oh bahan-bahan apapun Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong dan Kau mengurapi tangan-tangan mengerjakan. Dan Kau berkati Tuhan Yesus usaha online mereka. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang studi, yang belajar Tuhan. Online Tuhan, mari Tuhan tetap berikan semangat dan Tuhan memberikan ucapan syukur Tuhan. Bahwa mereka masih bisa menerima pelajaran dan urapi Tuhan Yesus yang mengajar dan urapi yang diajar Tuhan. Dan urapi pelajarannya mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita melalui pelajaran online ini Tuhan. Demikian pula untuk mahasiswa yang akan Tuhan Yesus studi online juga. Mulai kuliah online, mari Tuhan Engkau juga memberikan sukacita, Engkau juga memberikan kerinduan, kemauan kepada mereka untuk Tuhan boleh kuliah dengan baik dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, keluarga rumah tangga mereka diberkati, damai sejahtera sukacita yang menguasai hati dan pikiran mereka, memberkati dan mengurapi mereka. Demikian pula Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan, Engkau juga memberkati setiap keberadaan roh jiwa tubuh mereka Tuhan. Engkau juga memberkati setiap perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan. Dengan setiap kendaraan mereka tumpangi Tuhan. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Engkau tetap bersama dengan mereka. Sebab Engkau adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan mereka. Demikian pula Tuhan, dimanapun mereka berada. Baik dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Engkau tetap Immanuel, Engkau tetap bekerja. Engkau tetap Alfa dan Omega. Engkau tetap berkarya Tuhan. Engkau juga tetap Tuhan memelihara mereka. Engkau luputkan, jauhkan dari segala virus, bakteri, penyakit apapun, melainkan Tuhan tolong dalam menjalankan semua ini Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus boleh taat dengan protokol kesehatan yang ada, dan hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati negara kami Tuhan, negara Indonesia, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati kota kami, kota Tangerang Selatan, kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan.
Satunya Tuhan Yesus yang sedang direncanakan, Tuhan tolong dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, semua yang sudah melayani pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Termasuk tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan-persembahan Tuhan untuk kebutuhan bait Allahmu. Mari Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, itu perbendaharaan Allah yang melimpah, dicurahkan ke dalam ribaan mereka, sehingga mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Umat-umatmu Tuhan yang memerlukan lawatan dan jamahanmu, Engkau memberikan kekuatan kesehatan, yang memerlukan bilurmu Tuhan, Kau basuh dengan bilurmu, dan mereka boleh mengalami kesembuhan, dan kuasamu bekerja, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dengan demikian saudara kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan, pengiringan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang menerima dan membawa berkat ini berkata amin. Tuhan memberkati. Jesus, my Savior.